Jalak Bali, burung cantik yang hanya ditemukan di Pulau Bali. Sebagai spesies endemik, jalak Bali menjadi simbol keberagaman hayati yang kaya di Indonesia. Namun, keberadaannya kini terancam. Perburuan liar, kehilangan habitat, dan perdagangan ilegal menyebabkan jumlahnya semakin menurun. Untuk melestarikan spesies ini, upaya konservasi dilakukan di luar Bali, tepatnya di Pulau Jawa, di pusat penangkaran yang dikelola dengan hati-hati. Disinilah masa depan jalak Bali dijaga dengan penuh perhatian. Nah, Sobat IPL, tahu gak sih, di FMI PAWNS terdapat UNS Bird Conservatory loh, yang baru saja diresmikan pada 29 September 2021 lalu. Namun, apakah konservasi jalak Bali di FMIPA ini sudah sesuai regulasi yang ada? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Agung Budiharjo, SSI MSI, selaku pengelola Bird Conservatory. Bapak mau ngisi dirikan boleh? Boleh, silakan. Bapak, apakah konservasi jalak Bali di FMIPA sudah sesuai regulasi? Sesuai regulasi dalam arti bahwa jalak Bali itu kan dilindungi, tetapi dalam perlindungan itu terbatas. Artinya tetap boleh dikonservasi di luar kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk di sini. Bahkan itu boleh dibudidayakan asal dengan mengikuti regulasi yang ada. Jadi jawaban saya itu sudah melalui regulasi. Jauh lebih bagus di alam bebas, karena yang mungkin tidak semuanya saya jawab, tapi paling tidak sebegini. Burung itu kan butuh ruang. Nah, kalau untuk jalak Bali katakanlah per ekor itu butuh ruang katakanlah sampai 5 km persegi. Nah, itu kalau kita persegi. Di sini kan terbatas. Lebih baik di luar, lebih baik seperti di Taman Nasional. Tapi bukan berarti ini tidak memenuhi syarat loh ya. Burung itu butuh makan. Yang kita yang simpel saja. Pakan di alam pasti berbeda dengan pakan yang di kandang. Katakanlah di sini diberi pakan apapun itu tidak salah, dan di alam pasti lebih variatif. Itu dari sisi makan pasti akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan nanti reproduksinya. Makanya di sini mungkin perkara reproduksi belum terlalu optimal. Yang kedua, dalam masa bersarang itu dia masa reproduksi kan bersarang ya. Di alam burung jalak Bali itu akan membuat sarang dengan bahan yang sesuai dengan perilaku bawaannya. Kan burung itu kan kalau membuat sarang kan ada perilaku bawaan. Oh, ini bahan sarang dari rumput-rumputan, oh ini dari kayu, ini dari ranting. Nah, itu tidak dia dapatkan di sini. Di sini kan sangat terbatas. Mungkin adanya cuma rumput sedikit, kemudian sebagian adalah pohon mangga kalau tidak salah itu ya. Nah, akhirnya kan diberi sarang buatan. Sarang buatan ini belum tentu cocok dengan mereka. Itu kaitannya dengan bahan sarang. Ya, yang ketiga, burung jalak Bali itu sebenarnya tidak terlalu suka pohon bergetah. Mangga kan cenderung ada getahnya ya. Ini di kandang itu dikelilingi oleh banyak pohon besar, sehingga terkesan rimbun, sehingga matahari yang masuk kurang banyak. Solusinya apa? Ya dia dibuat lebih, bahasa Jawanya lebih terang itu ya, lebih padang itu. Burung jalak Bali biasanya tidak suka terlalu lembab, tidak terlalu lembab. Tapi walaupun menurut saya di sini masih bisa ditolerir, itu sangat terbuka kok. Jadi yang lembab cuma di bawah saja, tapi secara umum itu masih memenuhi syarat. Suhu juga memenuhi syarat, tetapi kalau bisa lebih optimal lebih baik menurut saya. Dari bebas emisi ditemukan lebih banyak burung ada di UNS. Yang kedua, kicauannya juga lebih banyak. Kalau misalnya di situ ada lalu lalang parkir dan lain-lain, kebisingan pasti akan sangat mengganggu. Dia pasti tidak nyaman. Ya, jadi, tapi dulu memang di situ sebenarnya tidak disetting untuk parkir masalahnya. Karena kebutuhan parkir kita yang sangat kurang, akhirnya itu untuk parkir. Dari sisi reproduksi, di sana telur itu saling pecah. Jadi sebelum seharusnya dia katakan punya 2 telur, kemudian dierami, netes dan lain-lain, tapi dalam proses pengeraman ini itu saling pecah. Dugaan kuat saya adalah dari beberapa jurnal yang saya baca, CO yang berasal dari knalpot kendaraan itu akan meracuni dulu burung.